Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Anggota DPRD asal Jayawijaya ditemukan tewas dalam kamar hotel di Sentani, Jayapura. Ribuan pengungsi kembali ke rumah masing-masing setelah diteror organisasi Papua Merdeka selama 2 pekan. Polisi rutin berpatroli di wilayah rawan Merauke. Seorang anggota DPRD dari Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berinisial NK ditemukan meninggal dunia di salah satu hotel di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Menurut Kapolres Jayapura AKBP Frederikus Maklarimbon, mayat korban ditemukan petugas hotel yang curiga karena korban tidak keluar kamar. Ditemukan di salah satu hotel di Kota Sentani, sudah dilakukan proses penyelidikan terkait dengan penemuan tersebut. Saat ini dari kemarin setelah ditemukan, jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi tim penyidik sudah sementara melakukan pemeriksaan saksi ada 2 saksi yang sudah diambil keterangan, sekaligus mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang ada mungkin mulai dari CCTV kita mengecek itu. Tadi perkembangan terakhir ada informasi dari pihak keluarga kalau menolak untuk dilakukan otopsi. Memang kita lagi melengkapi administrasi penyidikannya. Kalau memang benar keluarga menolak, maka dilengkapi dengan mungkin surat pernyataan atau berita acara penolakan terkait dengan pelaksanaan otopsi itu. Berarti tidak ketahui ini penyebab kematiannya apa? Nah, itu kendalanya di situ. Bila mana tidak dilakukan otopsi, maka kita belum mengetahui penyebab daripada kematian. Itu yang karena kita lihat dari secara fisik kan tidak ada hal-hal yang kekerasan dalam itu secara fisik ya ditemukan. Namun tentunya harus ada pemeriksaan atau keterangan daripada medis terkait dengan kondisi mayat, lebamnya bagaimana, apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak. Itu kita lagi sementara menunggu hasil daripada pemeriksaan di rumah sakit. Kapolres belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena keluarga korban sendiri menolak untuk dilakukan otopsi. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kurang lebih 2 pekan mengungsi, ribuan pengungsi di Gereja Katolik Paroki Salib Suci, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, akhirnya dipulangkan ke Distrik Bibida. Ribuan pengungsi ini dipulangkan menggunakan 20 truk milik TNI Polri dari Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida dan dikawal langsung oleh pemerintah Kabupaten Paniai bersama aparat TNI Polri. Pengungsi ini kembali ke kampung halamannya setelah situasi di Distrik Bibida berangsur kondusif setelah mendapat jaminan keamanan dari aparat TNI Polri. Bupati Paniai bersama dengan Kapolres Paniai telah memulangkan selamat datang kami ucapkan kepada Kapolda Papua beserta rombongan TNI Polda Provinsi dan Kota Jayapura di bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 masing-masing untuk melakukan aktivitas kesehariannya kembali. Sementara itu, Kadistrik Bibida Yoris Jonggonau mengapresiasi pihak TNI Polri yang sudah membantu pemulangan masyarakat. Setelah antar dan sekarang telah mengantar masyarakat pengungsi yang kembali ke kampung atau distrik masing-masing. Jadi kami yang mengungsi terdiri dari 4 distrik. Yang satu distrik Bibida sebagai sasaran utama, Dumadama, Dogomo, dan Paniai Timur. Dan disusul lagi di Gemuka ada satu kampung Toko. Jadi kami mengucap syukur sekali, berterima kasih kepada pihak Kapolres yang telah mengantarkan masyarakat dan pihak gereja di sini. Terima kasih. Sebelumnya, sejumlah masyarakat Distrik Bibida Paniai mengungsi usai mendapatkan teror dari organisasi Papua Merdeka. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah.
Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah sudah aman. Polisi dan tentara memastikan situasi di Homeo aman. Aktivitas jual beli di pasar Homeo juga sudah berjalan lancar. Warga Homeo, Tadius Bagau, berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengusir organisasi Papua Merdeka dari distrik Homeo. Terima kasih bapak-bapak yang hadirmah, yang masyarakat saya atau jemaah saya di daerah Pokapah setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu itu mereka pasang seperti begini. Bapak-bapak sudah rasa enak sayur bagaimana yang Pokapah itu bapak-bapak sudah makan itu sudah rasa. Jadi bapak-bapak kami sudah aman dengan kami sudah mulai pasar mulai dari minggu yang kemarin sampai sekarang sampai seterusnya kami aman kerja di Kebo, kami aman dengan masyarakat atau jemaat saya atau kecamatan masyarakat Homeo, mereka pasar bebas seperti begini. Jadi bapak-bapak kami terima kasih banyak. Distrik Homeo merupakan salah satu distrik di Kabupaten Intan Jaya yang sempat diduduki kelompok OPM. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Polri serentak meningkatkan ketertiban dan keamanan pada hari ulang tahun Bayangkara. Seperti di daerah lainnya di Indonesia, di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke menggiatkan patroli ke sejumlah kawasan yang rawan kriminal dan kejahatan. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan, patroli ini merupakan antisipasi gejolak di tengah masyarakat yang biasa terjadi di kawasan Kudamati, Kelapa Lima, Kampung Sayap, Buti, dan Gudang Arang. Selain kenaikan pangkat anggota Polri, tetap kita juga mengantisipasi terkait dengan eskalasi gangguan Kamtipmas. Ya. Gangguan Kamtipmas terhadap pihak-pihak yang mungkin memiliki niat-niat untuk melakukan gangguan keamanan. Nah, tim kita sudah melakukan deteksi, ya, intelijen melakukan deteksi, kemudian hasil laporan, koordinasi, semua masih terlihat dalam landai-landai, ya. Masih dalam tidak ada eskalasi yang meningkat. Tapi meskipun itu bahasa yang didapat dari pihak-pihak tersebut, kita tetap waspada. Kita nggak tahu namanya kelompok itu mengalihkan pembicaraan, tapi rupanya melakukan tindakan. Kita tetap waspada. Bahasanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat signifikan akan mengganggu gangguan Kamtipmas, seperti itu bahasanya. Tapi kita tetap siaga. Ada perintah siaga 1 Pak untuk 1 Juli ini? Siaga 1 tidak hanya meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan, mengoptimalkan yang mungkin kapasitas patroli sekian kali ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Penjagaan-penjagaan selalu waspada terhadap gangguan-gangguan. Kapolres meminta masyarakat membantu Polri dengan menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi menjelang pilkada yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sabtu lalu merupakan hari yang berbahagia bagi ke-16 pasangan ini. Mereka resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan pernikahan massal di Komplek Jembatan Kuning Jeku, Kampung Ifar Besar, Sentani, Kabupaten Jayapura. Nikah massal ini agak berbeda karena berlangsung di alam terbuka dengan latar belakang Danau Sentani dan juga Pegunungan Siklop. Kegiatan inti hari ini adalah pernikahan massal, dilanjutkan dengan sidang BP4R atau nikah dinas. Besok harinya nanti ada 3 kegiatan. Paginya ada lomba dayung, perahu hias, sorenya ada Yosim Pancar. Tentunya ini yang kita harapkan, tujuan outputnya adalah bagaimana kita menghidupkan ekonomi kreatif yang ada di seputaran pinggiran danau. Makanya tenda-tenda ini semua disiapkan untuk dikelola oleh pemuda
mama-mama yang ada di seputaran Jeku. Karena seputaran Jeku ini ada 3-4 kampung. Silakan. Tentunya ini bisa jadi stimulan ke depan. Pemuda, warga kampung, perangkat desa bisa mengemas potensi-potensi yang ada di masing-masing kampung. Karena kita lihat banyak sekali potensi spot-spot yang memang belum bisa dioptimalkan. Paling tidak dengan konsep ini sedikit memberikan inspirasi ke depan. Kami juga tidak menyangka begitu ditato, menarik juga. Nah, ini yang menariknya lagi, kita sebenarnya sudah menutup pendaftaran untuk nikah massal. Ya, namun karena melihat persiapan yang ada yang disiapkan oleh panitia, ya kemarin tadi pagi ya, baru saja ada 3 pasang dari kampung sini yang mau ikut. Ya, tentu kita akomodir. Nah, di sini juga ada pelayanan dari Dinas Kesehatan terkait dengan stunting. Hari ini kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, khususnya kami dari Pokja Perempuan, karena banyaknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, dan saat ini banyak orang-orang yang mengalami kekerasan rumah tangga, dan saat mereka melakukan proses dihukum, mereka mempunyai kekurangan yaitu dokumen. Nah, kegiatan yang dilakukan Kapolres ini oleh Polres Jayapura sangat membantu jika seandainya ada pengurusan, ada masalah, termasuk masalah akte anak mau sekolah, mereka butuh akte kelahiran, dokumen ini dibutuhkan. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dari Polres Jayapura. Selain nikah massal, Polres Jayapura dan tim Colo Sagu juga menggelar 3 lomba, yakni lomba perahu tradisional, menghias perahu, dan lomba yospan untuk memeriahkan HUT Bayangkara Polri. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Hari ini Polri genap berusia 78 tahun. Sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, usia 78 tahun bukan usia yang pendek. Di usia yang panjang, Polri sudah melewati berbagai rintangan. Sejumlah kasus besar terungkap, namun di sisi lain, lembaga ini juga diterpa berbagai masalah yang membuat citranya terpuruk. Polri tidak hanya menghadapi masalah penegakan hukum terhadap OPM, namun Polri juga menghadapi masalah internal di anggotanya. Lalu, apa yang masyarakat Merauke inginkan terhadap Polri agar terus bisa berbenah dan memperbaiki citra? Saya sebagai masyarakat bersama dengan HUT Bayangkara ini, saya meminta agar polisi bekerja secara profesional, menjaga citra kepolisian yang baik, tidak salah tangkap atau tidak ikut judi online begitu. Karena kita tahu marak kemarin ada salah satu polisi terjadi pembakaran itu akibat judi online. Ulang tahun Hari Bayangkara yang ke-78, semoga kepolisian kedepannya lebih maksimal lagi untuk melayani masyarakat yang ada. Oke, selama ini Anda melihat kinerja kepolisian seperti apa? Selama ini kepolisian itu bekerja ya lebih profesional lagi. Mungkin kedepannya sudah bagus, mungkin kedepannya lebih profesional lagi. Ingin menyampaikan bahwa sekarang kan yang maraknya ini perjudian online. Mungkin kedepannya bisa diberantas lah, lebih maksimal lagi supaya masyarakat ini banyak yang secara kasat mata saya melihat banyak memang yang merusak kaulan muda yang untuk menjalankan itu judi-judi online. Menurut saya sejauh ini kinerja polisi terutama di Merauke, Provinsi Papua Selatan sudah sangat bagus dan sudah menunjukkan bahwa polisi itu presisi. Oke, selamat untuk Bayangkara di Indonesia. Masyarakat Merauke pada umumnya menginginkan Polri terus bekerja melayani masyarakat dengan lebih profesional serta tidak korup agar citranya lebih baik dan dicintai rakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mimika meminta seluruh anggota panitia pemilihan distrik mengumpulkan rekening. Komisioner KPU Mimika, Hieronimus Kiaruma, mengatakan pengumpulan berkas dilakukan agar pembayaran honor PPD tidak dilakukan manual. Khusus untuk PPD, hari ini mereka semua dibukakan rekening, jadi langsung ada nomor rekening.
untuk 18 distrik ya. Jadi semua langsung sudah ada nomor rekening. Ini untuk kepentingan apa? Supaya pada saat mereka dapat honor atau uang operasional PPD, mereka begitu kesekretariatan yang terbentuk langsung bisa proses mereka punya hak. Semua lewat rekening BTN ya, BTN. Kemudian untuk PPS ini kan kita banyak, ada 400 lebih ya PPS itu dihimbau hari ini mereka kumpul berkasnya aja dulu. Kalau berkasnya sudah selesai semua, berkasnya itu KTP sama SK. Nah, tidak semua PPS ini kan sudah terbentuk, sudah ada SK-nya. Baru yang sudah lengkap aja sudah ada SK-nya. Nah, jadi kalau sudah berkas semua sudah terkumpul, nanti teman-teman di kesekretariatan ini bantu untuk mereka fasilitasi buka rekening. KPUD Mimika saat ini masih dalam tahap pencocokan daftar pemilih baru dan baru akan membuka pendaftaran pasangan calon pada 24 Agustus 2024. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Merauke menggelar khitanan massal terhadap 50 anak-anak kurang mampu dan kaum duafa. Kegiatan sosial ini berlangsung di salah satu gedung di kota Merauke. Orang tua dari anak-anak sudah lama menunggu kesempatan ini karena mereka tidak memiliki uang untuk membawa anak mereka ke klinik. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 5. Tinggal di mana? Tinggal di Jalan Tidore. Jalan Tidore? Nah, sekarang ini mau disunat ya? Iya. Nah, kenapa mau sunat? Untuk jaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh ya? Tidak takut? Tidak. Kamu kelas berapa? SMP. Kelas SMP. Tinggal di mana kamu? Jalan Tidore. Kamu mau sunat ya? Sudah lama mau sunat? Iya. Nah, kenapa mau sunat? Karena kesehatan tubuh. Kesehatan ya. Selain khitanan massal, panitia juga memberikan bantuan sembako dan paket untuk sholat kepada kaum fakir miskin dan duafa. Khitanan massal ini diselenggarakan dalam rangka Hari Fatayat NU yang ke-74, diikuti oleh peserta khitan. Sasaran kami adalah kaum duafa, anak yatim, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk non-Islam seperti itu. Diikuti 50 peserta dari berbagai kalangan. Selain khitanan massal, Fatayat NU juga mengadakan santunan kepada anak-anak duafa dan yatim piatu. Untuk kegiatan khitanan massal, panitia tidak membatasi hanya untuk kaum muslim, namun membuka kesempatan bagi kaum Nasrani yang juga ingin menghitankan anak mereka. Kali ini ada 3 anak Nasrani yang juga dikhitan untuk kesehatan mereka dan kebersihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunir Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.